Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga segenap pengurus Masjid Jami Al-Ihya, dan juga hadir bersama guru kita Kiai Haji Abdul Raji Marja, juga hadir bersama kita Haji Raden Nanang Pramara, dan juga hadir bersama kita Ustaz Suwandi, hadir bersama kita Ustaz Haji Markid, dan juga DKM Masjid Al-Ihya Ustaz Haji Marzuki Naan, Ustaz Haji Fikri Marzuki, dan juga para asatidah lainnya yang menjadi wasilah juga saya sampai sini, Ustaz Haji Ahmad Maulana, dan semua pengurus FS 3G dan para hadirin hadirat jamaah salat subuh FS 3G. Mudah-mudahan semua senantiasa Allah beri panjang umur, Allah berikan kesehatan, keafiatan, kemudahan dalam setiap langkahnya, kemudahan dalam setiap urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita di pagi hari ini, memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur di setiap hari Ahad bisa kumpul bersama-sama. Ini adalah suatu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum tentu yang lain mendapatkannya, namun kita bersyukur jamaah FS 3G setiap hari Ahad dikumpulkan seperti ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi barokah. Ini bisa dikatakan suatu karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana kalau kita cerita karamah salihin anti, karamah aulia anti. Padahal di dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala ceritakan karamah-karamah. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang karamah bukan hanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari umat-umat sebelumnya. Diceritakan tentang karamah Ashabul Kahfi, diceritakan tentang karamah Juraij, banyak diceritakan tentang keistimewaan dan kemuliaan. Namun bukan karamah yang ingin saya sampaikan, ada yang lebih hebat dari karamah, dan insya Allah setiap dari kita mendapatkan karamah tersebut. Apa karamah tersebut? Wahwal istiqamah, yaitu keistiqamahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang kalau berbicara tentang karamah udah nyampe pada pangkalnya baru dibicarakan. Oh, ini bisa begini, ini bisa begitu. Tapi lupa membicarakan tentang prosesnya. Bagaimana mereka orang-orang soleh bisa sampai derajat yang mulia seperti itu? Kalau bukan karena ketaatannya, ibadahnya, kesolehannya, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, fokus di jalan Allah taala, dengan keistiqomahannya mereka orang-orang soleh, sehingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Inilah yang perlu kita menjadi pandangan kita dan kita meneladaninya. Ya, mudah-mudahan kita istiqamah nih di FS 3G. Mudah-mudahan subuh gabungan ini menjadikan kita diangkat derajat kita oleh Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Al-Imam At-Tabrani ada meriwayatkan satu riwayat di mana di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah seakan-akan memberikan pilihan untuk kita, pilihan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam pilihan kita.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat tersebut thalatha muhalikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal yang menghancurkan manusia. Yang pertama di antaranya syuhun mutta. Orang yang kikir yang diturutin, yang diikutin, rasa pelit yang diikutin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya kita jangan jadi golongan yang pelit, pelit dalam beramal, pelit dalam rezeki, pelit dalam urusan apapun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, pilihan yang baik untuk tidak menjadi orang yang pelit. Berapa banyak dari kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena rasa pelit mereka. Karena mereka tidak mau berbagi, karena mereka tidak mau saling memberi. Makanya dari FS3G ini saya ingin mengajak, mari kita buka mata kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, kita perlu mengisi hal yang baik dari apa yang Allah berikan. Artinya menjadikan rizki yang kita dapati ini agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kaya mau sekaya sebanyak apapun harta yang kita punya, kalau harta itu tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka harta tersebut akan menjadi perhitungan yang berat untuk kita di akhirat nanti. Akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat berat untuk kita di akhirat. Al-mal halaluha hisab, haramuha adzab. Harta halalnya dihisab. Dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 perhitungan. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan itu harta kita. Apa yang kita punya ini, rizki, uang, seberapapun yang kita dapatkan itu akan menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barokah kalau kita menjadikan harta kita untuk berada di jalan Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang di sisi kamu habis, sirna, selesai. Kita punya uang nih, kita pakai buat beli bensin aja, motornya jalan kemana habis bensin, udah hilang uang kita. 50.000 kita beli bensin udah habis. Yang kita pakai buat makan 50.000 masuk ke dalam perut, keluar lagi jadi kotoran, habis. Harta dunia. Tapi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal. Bukan cuma harta, waktu, kesempatan, apapun yang kita jadikan untuk di jalan Allah akan kekal. Sama seperti bapak ibu duduk dari subuh sampai dari sebelum subuh duduk. Ini waktu seperti ini bakal disimpan di sisi Allah. Nanti di hari kiamat kita dibalas sama Allah Ta'ala. Harta yang kita sedekahin, kayak besok nih mau kurban, kita ngumpulin sampai kita mau kurban. Insya Allah yang kita jadikan untuk kurban tersebut akan kekal di sisi Allah. Dibalas dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jauhin sifat pelit. Mari kita pandang di orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang yang memerlukan, banyak orang yang membutuhkan. Mari kita saling berbagi, saling membantu. Sekedar mampunya kita, enggak memaksa. Jangan kita maksain diri kita. Dulu Sayyidina Sa'ad kaya raya, luar biasa. Sebelum meninggal dalam keadaan sakitnya Sayyidina Sa'ad, waktu sakitnya ini payah luar biasa. Rasulullah SAW tengokin. Kata Sayyidina Sa'ad, ya Rasulullah, bagaimana kalau semua harta saya sedekahin? Apa jawab Rasulullah SAW? Lah ya Sa'ad, jangan. Nabi aja melarang. Artinya jangan juga sedekah kita berlebihan semuanya. Tapi sisain buat keluarga kita, sisain. Artinya semampu kita, sebisa kita. Sampai Nabi SAW ats-tsuluts ya Sa'ad. Sepertiga aja ya Sa'ad, jadikan wasiat buat sedekah. Wa-tsuluts katsir, kata Rasulullah. Sepertiganya juga udah banyak. Artinya sepertiga dari harta yang kita punya kita jadikan buat wasiat udah banyak. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang baik ya di pertengahan, enggak kita pelit, enggak kita juga berlebihan dalam memberi. Yang terpenting adalah kita mau memberi, mau berbagi, supaya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini jadi barokah dalam hidup kita. Jangan sampai jadi musibah. Diceritakan dalam satu riwayat, dulu ada 3 orang diuji sama Allah. Yang satu ujiannya kena penyakit lepra kudis nih. Orang jauhin. Yang kedua ujiannya kalau zaman dulu ya bagi mereka aib apa? Orang nggak tumbuh rambut, botak, kalau kita bilang pitak atau apa, udah nggak tumbuh lagi rambut. Zaman dulu aib. Orang dulu tuh aib, bagi mereka aib. Orang kalau nggak ada tumbuh rambut aib. Kalau sekarang kita malah botak seneng ya, keren botak, berganteng-ganteng, masya Allah.
Yang ketiga diuji sama Allah Ta'ala buta, a'ma. Ini 3 orang diuji sama Allah. Setelah jalanin ujiannya sabar, Masya Allah, akhirnya apa? Allah pengen ngetes ini 3 orang, dikirim malaikat sama Allah Ta'ala. Datengin si fulan, si fulan, si fulan. Tanya sama mereka apa yang mereka inginkan. Didatengin satu persatu. Yang pertama didatengin nih yang lepra, kena kudis dia. Ditanya apa yang kamu inginkan dari Allah Ta'ala. Dia bilang, saya berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kesembuhan buat saya. Saya diangkat penyakit saya dan dirubah ya tampang saya jadi bagus lagi, jadi rapi lagi, jadi ganteng lagi. Maka apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus apa yang kau inginkan untuk menjalani hidupmu? Dijawab, saya ingin minta pada Allah seekor unta supaya menjalani hidup saya mau usaha dengan 1 ekor unta. Dikasih sama Allah Ta'ala seekor unta yang hamil. Seekor unta yang hamil. Kemudian udah selesai yang pertama, datang ke yang kedua. Yang kedua nih, yang kepalanya botak. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin Allah Ta'ala sembuhin kepala saya biar tumbuh lagi rambut. Terus apa yang kamu inginkan? Saya ingin minta pada Allah seekor sapi. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan, dikasih sembuh kepalanya, nggak botak lagi, dikasih seekor sapi yang hamil. Kemudian didatengin lagi yang ketiga yang buta. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin berharap minta pada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembalikan penglihatan saya pengen ngelihat lagi. Maka apa? Maka diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Terus apa yang kamu mau? Saya mau seekor kambing aja. Allah kasih saya seekor kambing buat menuhin kehidupan saya. Dikasih kambing yang hamil. Berjalan waktu, ini yang tadinya unta hamil, sapi hamil, kambing hamil, melahirkan, beranak pinak. Sampai apa? Ini Masya Allah, anaknya semakin banyak, berkah luar biasa. Itu sampai dalam riwayat disebutkan 1 lembah yang punya onta, penuh onta, selembah. Bahasa kita sebekasi itu. Ya, penuh onta nih, Bekasi kegedean. Ya, kegedean. Apa namanya nih? Jati apa nih? Jati Asih deh, sejati Asih deh. Ya, atau daerah sini penuh onta semuanya tuh. Terus sampai dalam riwayat 3.000 kurang lebih daripada onta. Luar biasa, orang punya 3.000 onta, kaya raya dia, kaya banget ya. Akhirnya yang sapi begitu juga, sapinya hamil beranak pinak sampai 1 lembah penuh sapi. Yang kambing begitu juga, sampai 1 lembah penuh kambing itu. Oh subhanallah, hidupnya makmur, hidupnya enak. Udah lepas dari penderitaannya dulu nih. Udah diangkat penyakitnya, dikasih kelebihan sama Allah, keutamaan sama Allah, dikasih rezeki yang berkah. Tapi apa? Allah mau ngetes nih 3 hamba Allah tersebut. Siapa hamba Allah yang mau memberi, mau mengeluarkan karena Allah, mau membantu orang lain karena Allah? Allah kirimin malaikat pada setiap orang berbentuk orang yang sakit seperti penyakit yang sebelum dia disembuhkan oleh Allah. Yang tadi lepra dikirimin malaikat yang sedang lepra begitu. Sosok manusia yang sedang lepra datang minta pertolongan. Tolong saya kena penyakit ujian dari Allah Ta'ala. Kamu adalah kiriman Allah, berikan saya bantuan, berikan saya karena Allah Ta'ala. Tolong sumbangkan, apa yang kamu mau? Saya pengen kamu berikan saya 1 unta aja dari untamu yang banyak nih. Nih dari untamu yang banyak nih, dari rizki yang kamu punya, kasih saya 1 unta aja. Apa jawabnya? Lah, tidak bisa. Innahu huguk katsir, ini hak-haknya banyak. Saya nggak bisa ngasih, kata dia. Lah, kenapa nggak bisa ngasih? Nggak mau kasih kedermawananmu, kebaikan hatimu. Kasih saya 1 unta, sedekahin dah bahasanya buat saya. Nggak bisa. Akhirnya apa? Si malaikat yang menyerupai orang yang sakit lepra, bukankah kamu orang yang dulu kena penyakit lepra? Dia bilang, enggak, saya bukan orang itu, kata dia. Terus nih, bukankah kamu ini mendapatkan keutamaan dari Allah, keistimewaan dari Allah sampai punya unta segini? Oh enggak, saya ini orang yang dari keturunannya emang kaya. Bapak saya kaya, kakek engkong saya kaya, sehingga apa? Mewarisi kekayaan seperti ini. Akhirnya apa? Orang ini dengan kekikirannya nggak mau memberi, nggak mau bersedekah, nggak mau berbagi. Padahal mohon maaf, dari 3.000 onta ngasih 1, ya Allah, dari 3.000 ngasih 1, bahasanya. Ya, apa kurangnya lah bahasanya. Akhirnya apa? Udah ditinggalin. Lewat ke yang kedua, datang tuh
Dengan apa? Malaikat berupa manusia yang kena penyakit kepalanya botak, kagak ada rambutnya. Sama dengan ucapannya minta kebaikannya, minta seekor sapi, jawabannya pun sama dari yang kedua, innahu huquq katsir, ini adalah hak-haknya orang banyak, saya nggak bisa memberikannya. Kemudian apa? Kemudian dia bilang ini warisan dari ayah, dari kakek, dari keturunan kami. Akhirnya apa? Udah ditinggalin, datang ke yang ketiga. Yang ketiga dapat nikmat dari Allah, dapat hidayah, dapat taufik, sehingga ketika diminta pertolongannya, apa jawab yang ketiga? Ketika melihat orang yang buta datang menghampirinya, saya dulu pernah ngalamin seperti apa yang kamu ngalamin, sekarang kamu mau kambing, ambil berapa aja, silakan nih kambing yang saya punya. Ini orang dapat hidayah dari Allah. Karena mohon maaf hadirin hadirat, seseorang itu bisa melakukan kebaikan, itu nikmat dari Allah, hidayah dari Allah. Kita bisa sholat subuh nih, nikmat dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang kagak bangun subuh? Ya mohon maaf, berapa banyak nggak dapat nikmat dari Allah? Nikmat ketaatan aja nggak dapat dari Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Subhanallah, diberikan, silakan kamu mau ambil berapa kambing saya yang kamu pengen, ambil masyid, khudh masyid, ambil yang kamu mau. Akhirnya apa? Si malaikat ini langsung mengatakan, beruntung kamu dan hancurlah dua sahabatmu itu. Dua sahabatmu yang tadi pelit, yang nggak mau ngasih, dihancurin sama Allah, dihabisin semua, hartanya habis, ontanya habis, sapinya habis. Ini yang kambing yang baik, yang mau memberi, yang mau berbagi, dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin hadirat, harta yang kita punya, biar kata nggak seberapa, jangan lupa kita sedekahin biar berkah. Sampai apa? Kita suciin harta kita dengan zakat, kita obatin penyakit kita dengan sedekah, jaga harta kita biar berkah dengan sedekah, kita berbagi. Ayo kita berbagi pada orang. Kadang-kadang orang kita masya Allah, ini apalagi zaman sekarang, kadang-kadang sedih saya Pak. Saya kadang-kadang kalau lewat masjid, ada masjid suka mau ngebangun masjid, minta sumbangan depan jalan, sedih. Sedihnya kenapa? Orang kaya pada kemana? Orang yang dikasih kelebihan sama Allah rezeki pada kemana? Ngurusin dunianya yang nggak bakal dibawa. Ya berapa banyak orang, ya mohon maaf, hidup kita berapa tahun sih? 60 tahun habis tuh. Dalam 60 tahun kita cuma ngumpulin dunia, ngejar dunia, ngurusin dunia, sehingga apa? Semuanya ada yang dibawa dari dunia, enggak, semua dilepasin, meninggal dunia, ditinggalkan dari dunia, wala harta wala apa. Sampai saya sering ingetin, mohon maaf, kain kafan kagak ada kantongnya. Mau nyimpen duit di mana kita? Kain kafan kagak ada kantongnya. Ya kali ada yang request orang Bekasi, tolong dong kain kafan saya kasih kantong Doraemon. Ya kagak ada manfaat, kagak ada warung di kuburan, wala minimarket nggak ada, semuanya nggak ada yang kita bawa satu pun, sepeser pun. Bahkan sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang sudah berada dalam kubur, kalau dikasih kesempatan untuk kembali ke dunia, apa yang mereka? La asaddaqa, kami ingin bersedekah, karena tahu keistimewaan apa yang didapatin oleh ahli kubur daripada sedekahnya. Kadang-kadang kita mohon maaf, jangan bicara sedekah yang sunnah tatawu, yang wajib aja banyak orang-orang kita pelitnya minta ampun. Ada cerita orang, masya Allah, panen dengan panennya, setiap panen tuh dapat, ada ngeluarin zakat, usyurnya 1/10 daripada panen dikeluarin zakat. Dia nggak ribet, setiap panen diukur aja udah 10 karung nih, 10 karung, 10 dari 10 karung ya 1 karung, udah disisain di 1 karung. Taruh 1 karung, nih zakat nih, udah dipisahin 9 karung sama 1 karung. Sehingga apa? Udah panen banyak, dia punya sawah nih, ngelihat tuh tumpukan dari satu, kalau banyak kan jadi banyak. Pas ngelihat banyak, dia bilang, oh banyak nih, balikin lagi dah, kata dia. Sampai segitunya, ya Allah, ini zakat, ini hak wajib, hak yang harus dikeluarkan, sampai dia bilang balikin lagi. Dia bilang banyak buat dia lupa sama rizki yang Allah kasih itu 9. Coba kalau 9 dari kumpulin begitu banyak, berapa banyak yang Allah kasih buat dia, tapi dia lupa. Bahkan kadang-kadang ada orang buat ibadah aja takut-takutan, punya rezeki nggak mau haji, nggak mau pergi haji. Lihat orang-orang soleh dulu, sampai nggak punya duit aja berani haji. Punya rezeki nggak mau kurban, nggak mau beramal soleh dengan hartanya, ya hati-hati, dia bakal ditenggelamin dengan hartanya. Lihat Qarun yang ditenggelamin nama Allah Ta'ala dengan hartanya, bukan secara zahir, maknanya batinnya ditenggelamin nama Allah Ta'ala, hatinya ditenggelamin nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu Al-Imam Hatim Al-Asam luar biasa, orang yang yakin sama Allah, tulus sama Allah Ta'ala, nggak punya, bukan orang kaya, tapi pengen pergi haji, hatinya kenceng nih, sampai nangis depan pintu rumahnya, nangis. Ada anak yang perempuan datengin, kenapa abah kok nangis? Ya abah ngelihat teman-teman abah pada berangkat haji nih,
kepengen dah abah bisa berangkat haji kayak teman-teman abah. Kata anaknya ngomong gini, udah berangkat aja bah. Lah kata abahnya, gimana mau berangkat? Duit dari mana? Bekal dari mana? Kayak kita nih sekarang nih, kalau mikir-mikir ya Allah mau berangkat, punya modal 100 juta, nunggunya 50 tahun, udah keburu mokat kita. Udah keburu mati duluan kita. Ya kalau bukan kita mohon kemurahan Allah, kebesaran Allah, kita kepengen berangkat, ya dari mana lagi yang kita harapin? Ya kalau bicara harta yang kita punya, mau ngikut yang mahal-mahal sampai ratusan juta, luar biasa. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berangkatin haji semua. Yang udah pergi lagi, lihat Imam Hatim Al-Asam tapi modalnya yakin sama Allah Ta'ala. Anaknya cuma ngomong, udah abah berangkat haji. Kata abahnya bilang, lah gimana mau berangkat haji? Bekalnya dari mana? Tenang aja abah. Anaknya ngomong, tenang aja abah. Kenapa? Ada Allah. Berangkat haji di sono ada Allah, tenang aja. Sehingga apa, ketuk hatinya, bener ya, ada Allah, kenapa kita mesti takut, kita mesti ragu? Di mana aja kita ngelangkah kalau Allah udah jamin rezeki kita, betul nggak? Ya kita kan nggak tahu, bisa jadi bapak rezekinya tinggal di Bekasi, rezekinya di Jakarta, betul apa salah? Bisa jadi kan, kita nggak tahu rezekinya, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di mana. Subhanallah, aturannya Allah bukan aturan kita manusia. Sehingga apa, dia bilang, terus gimana nih istri anak yang ditinggalin? Tenang aja abah, di sini juga ada Allah. Ini mohon maaf, yang ngomong anak umur 7 tahun, bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang alim, bukan. Tapi hatinya bersih, terdidik, anak yang tiap hari dibimbing dengan kebaikan. Sehingga apa? Sampai orang tuanya dapat petunjuk tuh dari ungkapan anaknya. Berangkat haji karena nggak punya duit, nggak punya duit. Punya bekal cuman buat sehari. Keluarganya yang ditinggalin cuman dapat bekal 3 hari. Tapi apa? Yakin sama Allah, percaya sama Allah, bersandar sama Allah Ta'ala. Makanya mohon maaf, kita nih kalau kita yakin Allah maha mengetahui, sandarin hidup kita sama Allah. Kita yakin Allah maha hidup, jangan nyandarin hidup kita sama makhluk yang mati, yang bakalan mati. Kita ini bakalan mati, kita nyandarin hidup sama makhluk, bakalan habis, selesai. Suami nyandarin hidup sama istri, istri nyandarin hidup sama suami, anak nyandarin hidup sama orang tua, udah mereka meninggal, selesai. Akhirnya apa? Karena nggak punya Imam Hatim Al-Asam, ngikutin rombongan. Kalau kata orang Bekasi, ngintilin. Ya karena nggak punya duit, liatin aja nih, rombongan jalan, ngikutin belakang supaya tahu jalan mana menuju ke Mekah. Berangkat Imam Hatim, hari pertama selesai, bekalnya habis, sampai sedih, kelaparan. Hari kedua dilewatin. Subhanallah, hari ketiga dalam riwayat di mana rombongannya berhenti. Kenapa berhenti? Dibilangin di depan ada orang sakit. Dia kelenger dari tadi, kagak sadar-sadar. Dia pingsan, nggak sadar-sadar. Dokter udah doa, obatin apa, nggak ada yang bisa ngobatin. Terus apa? Tolong dong katanya. Kamu dah maju ke depan. Kamu orang soleh, orang baik. Doain ini orang, siapa tahu diangkat penyakitnya sama Allah. Imam Hatim dari belakang rombongan datengin. Dilihat orang udah tergeletak, pingsan. Kata Imam Hatim, dibacain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dari ayat Al-Quran ada kesembuhan. Dibacain ayat Quran. Subhanallah, bangun ini orang. Bangunin orang, seneng hatinya dia, diceritain keadaannya dari sebelum pingsan sampai pingsan. Dia pengen ngucapin terima kasih, siapa yang doain saya. Dilihat Hatim Al-Asam, ya Allah, Hatim Al-Asam terkenal sekampung, rumahnya gubuk, orang susah, orang nggak punya, tapi ikut haji bersama. Kamu ikut haji? Iya. Bahasa kita, dari mana nih orang duitnya ya bisa ikutan haji? Berarti ini orang modal yakin. Di mana kamu? Saya berada di belakang rombongan. Orang tahu kalau orang udah ngikutin belakang rombongan, berarti orang nggak punya. Karena kalau orang yang punya, ya rombongannya paling depan. Kayak naik pesawat. Naik pesawat kan beda. Paling belakang yang duitnya dikitan. Yang depanan yang bagus-bagus tuh, yang modelnya duduknya berdua doang, yang bisa rebahannya masya Allah luar biasa, kan begitu ya tuh. Subhanallah. Akhirnya apa, nih orang mau ngungkapin terima kasih. Ya udah kamu jangan di belakang lagi, ikut sini di rombongan saya. Mulai sekarang ini perjalanan kamu sampai ke tanah suci, sampai pulang lagi saya yang jamin. Saya jamin. Seneng hatinya sampai netesin air mata. Imam Hatim Al-Asam, ya Allah, sebagaimana kau tunjukkan kebesaranmu padaku, tunjukkan kebesaranmu pada keluargaku nih. Ini keluarga yang saya tinggalin cuma buat makan 3 hari doang. 3 hari. Akhirnya apa, udah dipenuhin tuh. Hari pertama lewat, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kelaparan nih, nggak punya apa-apa. Pada nangis semua, nyalahin adiknya yang kecil, gara-gara kamu nih nyuruh ayah pergi haji, nggak ada yang nyari nafkah buat kita, karena kita nyandarin hidup sama makhluk. Akhirnya apa, si anak kecil ini malah ketawa, bilang, saya mau tanya, nih ayah kita nih huwa razak am akilur rizq,
Dia ini pemberi rezeki apa pemakan rezeki? Semua serentak jawab, pemakan rezeki, karena pemberi rezeki hanya Allah. Mohon maaf kita Pak, kita yang nyari duit, kita yang kerja, kita yang nyari nafkah. Jangan pernah bilang kita pemberi rezeki. Cuman rezeki yang Allah kasih buat istri kita, buat anak kita lewat kita. Hakikatnya kita semua pemakan rezeki. Pemberi rezeki siapa? Allah. Maka apa? Semua jawab pemakan rezeki. Maka si anak kecil bilang, dhahaba akilu rizki wa baghiyar razak. Telah pergi si pemakan rezeki, tapi Allah pemberi rezeki tidak pergi. Lewat 2 hari 3 hari kelaparan, begitu aja. Sampai hari ketiga ada yang ngetok pintu rumahnya, nggak tahu ajudan raja, minta minum. Raja habis keliling kampung nih, keliling Jati Asih, aus pengen minum. Akhirnya apa? Subhanallah, diketuk pintu rumah orang yang 3 hari 3 malam belum makan. Diambilin air minum sambil mikir, ya Allah, ini raja yang kaya, mau makan apa aja punya, tapi mau minta minum dari keluarga kita yang 3 hari 3 malam belum makan. Ini yang raja siapa nih? Ya saya tanya, yang raja yang kaya siapa? Allah. Yang maha kaya Allah. Hakikatnya biar raja juga nggak ada apa-apanya, makhluk. Betul apa salah? Subhanallah, dikasih air minum, raja senang. Kata raja, dari mana nih air? Dari rumahnya Hatim Al-Asam. Kalau begitu panggil dia. Nggak ada, Hatim Al-Asam pergi haji. Nggak bisa raja. Hatim Al-Asam yang miskin pergi haji? Iya, miskin, nggak punya orang, semua kenal, sekampung kenal susahnya. Tapi apa? Karena modal yakin sama siapa? Bersandarnya sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Selalu lari kepada Allah. Punya masalah, larinya sama Allah, bukan lari dari Allah. Karena kalau orang-orang kita punya masalah, bukan lari ke Allah, malah lari dari Allah. Lari dari berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa kata raja? Allah kesian benar, keluarganya ditinggalin dia. Dilepasin tuh gesper rajanya, isinya intan berlian. Kata raja, tolong dong berikan ini gesper kepada keluarganya Hatim Al-Asam. Kesian nih keluarganya ditinggalin. Sampai rajanya ngomong sama menterinya, menteri-menteri yang cinta sama saya, lepasin gesper kalian, berikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Itu sampai dikumpulin gespernya menteri sama raja, itu dikasih keluarganya Hatim Al-Asam, girangnya minta ampun. Ada orang saudagar kaya raya nuker sama emas serumah penuh emas. Tuh gesper dibayarin pakai emas serumah penuh emas. Diambil sebagian emas, dimasakin, dibuatin makanan. Tuh semua yang tadi kemarin nangis kelaparan pada ketawa, alhamdulillah kita makan nih hari ini, kita senang. Tapi si anak perempuan yang kemarin ketawa malah nangis. Ini mau makan nangis, kemarin kelaparan dia ketawa. Kan bingung. Pernah ngeliat orang kayak begini? Ya, dikasih duit marah-marah. Kita pelitin, wah baik banget, masya Allah. Misalkan gitu, belum dapetin kan orang begitu. Ibunya nanya, kenapa kok kamu nangis? Dia bilang, nih. Ya, manusia nggak punya apa-apa, makhluk. Raja maksudnya, bukan orang yang kaya, bukan ini, bukan itu. Dibilang begitu, bukan yang punya, bukan yang kuasa, bukan yang maha mampu, enggak. Tapi dia ngasih pandangan kesian sama keluarga kita, kasih sayang, sehingga apa? Sampai menuhin rumah kita dengan emas. Gimana kalau Allah yang ngasih pandangan buat kita? Bukan cuman kebutuhan kita di dunia, sampai di akhirat nanti. Makanya saya pengen ajak, ayo kita yakin sama Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah suruh lakuin, berkah. Kadang orang mau sedekah mikir dulu. Kadang ada orang susah minta, lu rasain dah, gue dulu pernah kayak begitu. Sampai nyalahin orang, lupa sama keutamaan yang Allah berikan. Dulu kita nggak punya, dikasih sama Allah sampai kita punya. Kita seperti itu. Dan apa? Jujur saya sampai terakhir, orang-orang kita banyak kurang yakin sama Allah Ta'ala. Kita udah disibukin sama dunia, televisi nyibukin kita, handphone nyibukin kita, jauhin kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Banyak orang kita kalau punya masalah lari ke hal-hal negatif. Anak muda zaman sekarang karena kurang ngajinya, kurang duduk sama kiai, kurang duduk sama ulama, punya masalah larinya ke hal negatif. Saya kemarin terakhir nih, ada pengajian di Jakarta Barat, pagi-pagi naik mobil sama supir saya berdua kebetulan. Pas naik mobil jalan nih, tiba-tiba saya lihat ada bapak-bapak pada nengok ke sana. Saya pikir wah ada orang kecelakaan, karena macet soalnya. Nggak taunya nengoknya bukan ke bawah, ke atas. Saya bingung nih, nengok ke atas. Saya langsung mikir, sebelah kiri ada gedung 3 lantai. Pas saya nengok, saya pengen tahu. Ya kita kan ada rasa pengen tahunya juga, kepo juga kita. Liatin bapak-bapak pada ngeliatin ke atas, ada apa? Pas nengok Pak, subhanallah, pas banget. Ada orang pengen lompat dari atas. Pas banget itu baru pengen lompat. Subhanallah, Allah kasih, alhamdulillah ada satpam pegangin, alhamdulillah akhirnya kagak jadi lompat tuh. Kalau jadi lompat saya bingung tuh urusan 3 hari 3 malam saya kagak bisa tidur tuh yang ngeliatin orang lompat. Bayangin aja kalau kita ngeliatin video ini mah action langsung nih,
live-nya langsung, bukan pakai video lagi. Masya Allah. Tapi saya mikir apa, ya Allah, emang seberat apa sih masalahnya? Seberat apa masalahnya? Umur masih muda. Seberat apa? Seberat-beratnya masalahnya dia lupa lari sama Allah, lupa lari ke Allah, lupa minta sama Allah pertolongan. Ya kita seberat apapun masalah kita, jangan lari dari Allah, tapi lari ke Allah. Kita sujud sama Allah, kita minta sama Allah, kita ngemis sama Allah, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bakal mudahin semua urusan kita. Allah bakal limpahin rizki buat kita. Allah angkat masalah kita, Allah angkat ujian kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya hanya ingin mengajak, mudah-mudahan kita tambah keyakinan kita pada Allah. Yang menghadapi zaman yang serem, kehidupan yang seram, tapi kita tetap sandungkan hidup kita, gantungkan hidup kita, sandarkan hidup kita kepada yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Biar insya Allah hidup kita barokah semuanya. Kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan yang tua-tua guru-guru kita dipanjangin umurnya sama Allah. Biar kita terus bisa menatap wajah-wajah mereka di majelis kita. Biar terus dengan kehadiran guru-guru kita, orang tua kita jadi keberkahan di majelis kita. Dan barokah semua jamaah FS3G. Mudah-mudahan kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampunin, hajat kita dimakbulin nama Allah, urusan kita dimudahin nama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak keturunan kita biar jadi anak-anak soleh, solehin yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari kaum solehin yang baik, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala biar kita dijadikan orang yang yakin sama Allah, dan kita biar dijadikan orang-orang yang selalu bersandar pada Allah. Allahumma ghdhi fi qulubana raja'ak waqta raja'ana amman siwak hatta la narju ahdan ghairak. Allahumma dha'afat anhu quwwatana wa kathuranu amalana wa lam tablughu masalatana wa lam yajri ala lisanina mimma a'taitana hadan min al-awwalin wal akhirin min al-yaqin fa khassana bihi ya rabbal alamin, fa khassana bihi ya rabbal alamin, fa khassana bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepanjangan. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.